Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pembelajaran materi sejarah kelas 11. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Akhta Cahya, yang kedua ada Alifian Anwar, yang ketiga ada Ananda Ventia Rahma, yang keempat ada Anissa Hasanah, yang kelima ada Lisio Kena Cakaputra, yang keenam ada Zorifazam Gofar. Oke, Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Portugis dan juga Spanyol. Nah, kedua negara ini atau kedua bangsa ini itu merupakan salah satu pelopor dalam penemu daerah-daerah baru penghasil rempah-rempah. Oke, yang pertama, bangsa Spanyol. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bangsa Spanyol merupakan salah satu pelopor dalam penemuan daerah-daerah baru penghasil rempah-rempah. Tapi sayangnya mereka mempunyai konflik dengan bangsa Portugis, sehingga mengundang keprihatinan Paus Julius II. Nah, untuk menjaga kerukunan antara kedua negara tersebut, diadakan perjanjian pembagian wilayah yang berlangsung di Tordesillas, Spanyol pada 7 Juni 1494. Perjanjian tersebut berisi wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis Mediterranean 1.550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Belahan timur dimiliki oleh Portugis, sedangkan belahan barat dikuasai oleh Spanyol. Dengan diprakarsai oleh Christophorus Columbus, orang-orang asli merencanakan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, yaitu dengan meminta bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Nah, permintaan tersebut dipenuhi oleh Raja Spanyol dan Columbus mendapatkan 3 kapal yang bernama Pinta, Nina, Maria, beserta 88 orang pelaut. Ini adalah ilustrasi dari Christophorus Columbus atau Christopher Columbus. Nah, berbicara mengenai perjalanan Columbus. Columbus memulai awal ekspedisinya menuju ke Kepulauan Hindia, tepatnya di San Salvador, yang merupakan sumber rempah-rempah. Lalu mereka kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Setelah di Haiti, mereka merasa bahwa ekspedisinya telah berhasil. Lalu rombongan Columbus kembali ke Spanyol untuk melapor pada Ratu Isabella pada tahun 1493. Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yaitu benua Amerika. Nah, keberhasilan Columbus tadi mendorong para pelaut untuk melakukan perjalanan samudra di dunia timur. Seorang yang bernama Ferdinand Magellan atau yang dipanggil dengan Magellan bersama dengan Kapten Sebastian Elcano memulai ekspedisi mereka dan mengambil jalur yang mirip dengan jalur yang dilalui oleh Columbus, dan mereka mendarat di ujung selatan benua Amerika, yaitu sebuah selat sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Melalui Selat Magellan, mereka terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan kemudian memasuki Samudra Pasifik. Mereka pun sampai di Pulau Guam pada Maret 1521. Setelah dari Pulau Guam, mereka melanjutkan ekspedisi mereka dan menuju ke Pulau Masava atau yang kita kenal sebagai Filipina pada April 1521. Nah, Ferdinand Magellan mengklaim bahwa Filipina berada di bawah pemerintahan Spanyol. Nah, tentu saja hal ini membawa beberapa pertentangan dan pemberontakan. Nah, para pribumi pun di situ terjadi perang. Dan sayangnya Ferdinand Magellan atau Magellan terbunuh di peperangan tersebut. Nah, sisanya yang selamat itu kembali melanjutkan ekspedisinya dipimpin oleh Sebastian Elcano menuju ke Maluku. Nah, berikut adalah jalur pelayaran bangsa Spanyol. Dimulai dari Spanyol, melewati Samudra Atlantik, kemudian melalui Selat Magellan, lalu ke Samudra Pasifik, lalu ke Filipina, yang akhirnya ke Maluku. Oke. Ini adalah ilustrasi dari Ferdinand Magellan atau Magellan. Dan ini adalah Sebastian Elcano. Oke, menuju ke poin kedua mengenai bangsa Portugis.
Bangsa Portugis adalah bangsa pertama yang datang ke Indonesia dengan motif perdagangan. Dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, sebuah pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut kemudian membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut kemudian menjadi penghasil pala dan selaput buah pala atau yang sering disebut dengan fuli. Nah, berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru sampai ke telinga Raja Portugis yang bernama Raja Manuel I, dan Raja pun memanggil Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera mencari tanah Hindia. Sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah ekspedisi, sudah ada pelaut Portugis bernama Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena adanya serangan ombak besar, terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika. Kemudian tempat tersebut dinamakan Tanjung Harapan. Dan Bartolomeus Dias memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan pelayarannya dan memilih untuk kembali ke negaranya. Nah, ini adalah ilustrasi dari Raja Manuel I. Dan ini adalah ilustrasi dari Vasco da Gama. Dan ini adalah Bartolomeus Dias. Oke, berbicara mengenai perjalanan Vasco da Gama. Pada 7 Juli, pada bulan Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon dan singgah di Tanjung Harapan. Pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut, Kalkuta, India, dan juga di Goa, di pantai barat India. Ternyata rombongan Vasco da Gama sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu baterai yang sudah diberi pahatan lambang bola dunia sebagai tanda Portugis. Di Goa, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang dan diangkat oleh Raja Portugis sebagai penguasa di Goa atas nama perintah Portugis. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India bukanlah daerah penghasil rempah-rempah, dan mereka mendapat kabar bahwa Malaka adalah kota pusat perdagangan rempah-rempah. Berikut adalah ilustrasi atau gambaran mengenai Tanjung Harapan. Oke, selanjutnya ekspedisi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Armadanya berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 dan semakin mendekat ke Kepulauan Nusantara. Mereka mengetahui tempat penghasil rempah-rempah, yaitu Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Nah, pada waktu itu, Kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 1448 sampai 1511. Dan Portugis memperoleh dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, kemudian Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Tentu saja, tindakan Portugis mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Seperti pada tahun 1512, terdapat perlawanan yang dilancarkan oleh seorang pemuka masyarakat bernama Pate Kadir atau Katir. Karena senjata Portugis yang lebih maju, sayangnya Pate Katir dapat dipukul mundur dan kembali, dan kemudian meloloskan diri sampai ke Jepara dan Demak. Pate Kadir pun bersatu dengan Demak di bawah pimpinan Pati Unus. Mereka pun melancarkan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Namun sayangnya itu masih belum berhasil karena senjata yang dimiliki oleh Portugis masih unggul. Dan ini adalah ilustrasi dari Pate Kadir. Nah,
Itu tadi merupakan beberapa materi atau sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salahnya, mohon maaf. Semoga saja mudah untuk dimahami. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.